Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Arya Dermawan dari kelas 1C, NIM 2101030126, Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Sebelumnya, izinkan saya untuk menjelaskan proposal yang berjudul Strategi Komunikasi untuk Memberdayakan Anak Jalanan. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat sehat. Salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya. Dalam pembuatan proposal ini, saya menyadari bahwa jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, saya menerima kritik ataupun saran dari semuanya agar membuat proposal ini jauh lebih baik. Adapun daftar isi dari penelitian kali ini adalah yang pertama yaitu halaman judul, yang kedua kata pengantar, yang ketiga daftar isi, dan yang keempat adalah bab 1 yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Manusia adalah makhluk sosial yang eksistensinya sebagai pribadi di dunia ini tidak terlepas dari adanya orang lain. Pada hakikatnya, manusia itu selalu hidup bersama di dalam sebuah lingkungan. Kebersamaan manusia itu menciptakan sifat majemuk dalam arti bahwa semua manusia hidup dalam tingkatan yang berbeda-beda. Meskipun secara kodrati manusia itu sebagai sederajat sebagai ciptaan Tuhan. Kemajemukan manusia yang menciptakan tingkatan ini nampak dalam berbagai bidang yang mewarnai kehidupan manusia. Seperti ada manusia yang hidup layak dalam bidang ekonomi, sebaliknya ada manusia yang miskin, ada manusia yang hidup layak dalam fisik dan psikis, sebaliknya juga ada manusia yang hidup kurang layak secara fisik dan psikis, dan lain sebagainya. Kondisi ini yang mengakibatkan manusia berada dalam lingkungan oposisi, saling berlawanan satu sama lain, sehingga konflik pun bisa terjadi di antara manusia. Dalam menjawab soal oposisi yang terjadi, satu tatanan bangsa dan budaya, komunikasi ada untuk menyatukan kemajemukan manusia. Seperti bangsa Indonesia merupakan salah satu bangsa yang majemuk di dunia, yang terhimpun dari berbagai manusia dengan latar belakang suku, agama, status sosial, dan kondisi ekonomi yang berbeda-beda. Namun, bangsa ini disatukan dengan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa merupakan sarana komunikasi antar manusia. Walaupun demikian, komunikasi tidak cukup menyatukan manusia apabila tidak dilakukan secara efektif. Komunikasi yang baik dan efektif akan menjadi salah satu sarana bagi manusia untuk saling memberdayakan satu sama lain. Seperti dalam proses pembentukan kepribadian anak dalam keluarga. Kalau komunikasi yang tepat perlu digunakan oleh orang tua. Tidak memakai komunikasi yang tepat ketika menyampaikan pesan tertentu kepada anak, maka pesan yang disampaikan tidak dapat diterima dan dipahami secara baik oleh anak. Kalau komunikasi yang tepat hendaknya berlandas pada sebuah strategi komunikasi yang tepat pula. Strategi komunikasi yang tepat dan efektif jika perlu dilakukan untuk menjawab sebuah fenomena yang cukup menjadi persoalan untuk bangsa Indonesia, terkhusus di daerah istimewa Yogyakarta menjadi salah satu kota di Indonesia yang merupakan lahan subur bagi berkembangnya anak jalanan. Di kota yang terbilang ramai ini terdapat pula banyak sekali anak-anak kecil yang terlantar di jalanan dengan beraneka macam penyebab. Potret anak jalanan ini merupakan potret suram bagi bangsa Indonesia. Strategi komunikasi dianggap penting dalam proses bimbingan bagi anak-anak jalanan agar mereka dapat diberdayakan dalam perkembangan yang sesuai dengan kondisi anak-anak pada umumnya yang memiliki integritas kepribadian. Integritas kepribadian yang dimaksud adalah bagaimana aspek mentalitas, jasmaniah, rohaniah, dan aspek sosial bahwa anak-anak jalanan itu dibentuk secara baik dan benar. Dengan ini,
Diharapkan bahwa hasil penelitian dapat menunjukkan kenyataan yang berfaedah dan menjadi rujukan bagi setiap lembaga sosial kemanusiaan dalam upaya memberdayakan kondisi anak jalanan dimanapun mereka berada melalui komunikasi yang tepat. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan strategi komunikasi untuk memberdayakan anak jalanan melalui program kegiatan belajar mengajar di RSIM. Adapun tujuan penelitian ini adalah yang satu, mendeskripsikan komunikasi antara tutor atau pembimbing dengan anak-anak jalanan. Yang kedua, memperoleh gambaran tentang penerapan strategi komunikasi untuk memberdayakan anak-anak jalanan melalui proses bimbingan pada rumah singgah, sekaligus dapat memperoleh jalan keluar atas persoalan anak jalanan. Dan yang terakhir, yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini terdiri atas manfaat teoritis, yaitu bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam kajian ilmu komunikasi pemberdayaan masyarakat desa, terkhusus anak-anak jalanan di Indonesia melalui strategi komunikasi yang tepat dalam sebuah rumah singgah. Dengan ini, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua yang telah mendengarkan ataupun menyaksikan presentasi proposal saya. Semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.